and count. Clap. Ya, perkembangan komputer. Komputer berasal dari bahasa computer atau to compute, yang artinya alat untuk menghitung. Karena pada awalnya, komputer digunakan sebagai perangkat bantu dalam perhitungan angka-angka, sebelum bisa menjadi perangkat yang multifungsi untuk membantu berbagai kegiatan, berbagai hal untuk membantu pekerjaan manusia. Pada ratusan ribu tahun yang lalu sebelum Masehi, umat manusia sudah menggunakan perhitungan, baik menggunakan jari-jari ataupun itu bebatuan, tulang, karang, dan lain-lainnya. Awalnya komputer lebih digunakan sebagai perangkat bantu dalam hal penghitungan angka-angka sebelum akhirnya menjadi perangkat yang multifungsi seperti sekarang. Sekitar 5.000 tahun yang lalu atau 2.000 tahun sebelum Masehi, ditemukanlah abakus atau yang lebih dikenal sebagai sempoa. Adalah alat kuno untuk penghitungan yang terbuat dari rangka kayu dengan sederetan poros yang berisi manik-manik yang bisa digeser. Abakus dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi atau penghitungan. Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numerik yang dinamakan Pascaline. Menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Banyaknya kesalahan perhitungan dengan manual menginspirasikan seorang ilmuwan yaitu Charles Babbage untuk menemukan mesin hitung mekanik sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan. Mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Kemudian Babbage mendapatkan inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh William Shepard, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage terinspirasi untuk memulai membuat komputer multifungsi generasi pertama yang disebut Analytical Engine. Atas sumbangan penemuan yang sangat besar ini, bisa dikatakan Charles Babbage merupakan bapak komputer modern. Tabulating Machine. Pada tahun 1889, Hermann Hollerith juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan tabulasi. Hollerith menggunakan kartu perforasi untuk memasukkan data. Sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel. Lalu, kalkulator diferensial. Van Neverbus membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial pada tahun 1931. John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja George Boole berupa sistem biner aljabar yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematik dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Komputer generasi pertama. Howard H. Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja di IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang, setengah lapangan bola kaki, dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar, mengkonsumsi daya sebesar 660 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert dan John W. Maudsley. ENIAC merupakan komputer serbaguna, General Purpose Computer, yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibanding Mark I. Lalu,
John von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Arithmetic Computer (EDVAC) dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui suatu sumber tunggal. Pada tahun 1951, UNIVAC One yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Komputer generasi kedua. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. IBM membuat komputer bernama Scratch dan Sprague membuat komputer bernama LAS dengan menggunakan transistor. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer generasi ketiga. Beberapa perkembangan dari komputer generasi ketiga dari pendahulunya, IC atau Integrated Circuit, mulai menggantikan sirkuit transistor. Komputer generasi keempat. Komponen utama adalah IC Large Scale Integration atau LSI. Dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau Central Processing Unit, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Komputer mini dengan fasilitas image mulai dikembangkan dengan ditunjang oleh software. Saat ini kita hidup di zaman di mana komputer generasi kelima sedang digunakan. Sebuah generasi di mana komputer digunakan secara luas di seluruh dunia dan dimiliki oleh miliaran pengguna. Bahkan sebagian besar keluarga menengah ke atas di seluruh dunia minimal memiliki sebuah komputer di rumahnya. Walau memang belakangan penggunaan komputer sedikit bergeser dengan adanya smartphone, namun jumlah pengguna komputer masih sangat besar. Dalam hal kecanggihan, pada komputer generasi kelima telah muncul komputer dengan layar sentuh, sehingga meskipun tanpa keyboard ataupun mouse sekalipun kita dapat menginput data ke dalam komputer dengan mudah. Performa komputer generasi kelima juga sudah jauh meningkat dibanding komputer generasi sebelumnya, dengan paralel komputer serta teknologi superkonduktor yang dapat mengalihkan informasi elektronik tanpa hambatan dalam kecepatan tinggi. Efisiensi dan efektivitas kinerja komputer semakin meningkat, kualitas grafis yang ditampilkan juga semakin baik. Kapasitas penyimpanan, baik hard disk internal maupun eksternal, mencapai ukuran terabyte. Kapasitas RAM pun semakin besar, memungkinkan kinerja komputer yang semakin baik. Fitur-fitur yang makin banyak. Fitur yang ditawarkan pada komputer generasi kelima sudah pasti jauh semakin banyak jika dibanding dengan komputer generasi keempat. Fitur-fitur komputer yang kita nikmati sekarang adalah salah satu di antara tanda-tanda komputer generasi kelima. Kecanggihan perangkat teknologi komputer saat ini sudah bisa kita akui sendiri kehebatan dan kecerdasannya yang bisa melampaui kemampuan dari seorang yang menciptakan teknologi itu sendiri. Teknologi komputer terus berkembang dari generasi ke generasi. Hingga saat ini perkembangan komputer masih terus berjalan. Perbaikan dan pengembangan teknologi komputer masih terus dilakukan. Inovasi-inovasi dalam berbagai sistem komputer pun masih terus diciptakan. Mungkin saat ini kita merasa teknologi yang kita miliki sudah sangat canggih dan memenuhi apa yang kita perlukan. Namun di tempat lain, para ilmuwan dan semacamnya masih belum puas dan terus melakukan percobaan penelitian untuk menghasilkan teknologi yang lebih canggih lagi. Mungkin tak lama lagi, komputer generasi ke-6 akan muncul menggantikan teknologi komputer saat ini. Iya, sekian tadi penjelasan perkembangan komputer dari generasi pertama, pragenerasi, sampai generasi kelima. Saya Anggit Satrio, selesai melaporkan.
akan membahas tentang komputer. Di dalam komputer itu ada yang namanya input device, ada processing device, dan ada namanya output device. Di dalam processing device itu ada yang namanya storage device, yaitu media penyimpanan. Kalau untuk input device-nya itu ada namanya mouse dan keyboard, bisa dilihat. Terus juga untuk processing namanya CPU. Terus kalau untuk yang output device itu ada yang namanya monitor dan Halo guys, jadi pagi hari ini kita akan menjelaskan apa itu hardware atau perangkat keras dari sistem komputer. Di sini itu ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Nah, apa sih pengertian dari monitor itu? Nah, monitor itu sendiri adalah sebuah perangkat keras atau perangkat hardware yang digunakan untuk tampilan data output atau grafis dari sebuah CPU. Nah, CPU itu sendiri kan Central Processing Unit. Jadi, monitor ini sendiri berfungsi sangat penting dalam sistem komputer. Nah, monitor ini itu juga biasa atau disebut sebagai layar tampilan dari CPU atau biasa disebut dengan Visual Display Unit atau VDU. Terus di sini juga kan ada fungsi-fungsinya ya. Sebenarnya fungsi dari monitor itu sendiri apa aja sih? Nah, fungsi dari monitor itu sendiri adalah output dari memori komputer atau CPU. CPU itu yang udah dijelasin yaitu Central Processing Unit yang berupa biner. Nah, si monitor ini tuh harus menggunakan bahasa manusia sehingga dapat dimengerti oleh oleh user atau pengguna. Nah, si CPU ini tuh ukurannya tuh bermacam-macam, ada yang 14 inch, 12 inch, 17 inch sampai 20 inch. Nah, terus itu si monitor itu kan ada berbagai macam. Kebetulan di sini itu ada monitornya itu mereknya LG dan tipenya itu LCD. Nah, kemudian kita akan beralih ke keyboard. Apa sih fungsi dari keyboard itu? Kalian pasti tahu lah. Apa guys? Nah, di keyboard ini ada beberapa banyak tipe tombolnya. Di sini tuh yang pertama kita bisa tahu tombol yang namanya tombol fungsi. Tombol fungsi itu berderet dari tombol F1 sampai F12. Nah, tombol fungsi ini tuh fungsinya macam-macam tergantung kita bagaimana keperluan kita dalam pengetikan dan juga gimana kita tuh memformulasikan tombol ini. Kan tombol formula ya, tombol fungsi. Jadi gimana kalau kita tuh bisa mau cari apa dengan tombol apa gitu, tergantung fungsi yang mau kita butuhin. Selanjutnya di bawahnya tombol fungsi itu yang berderet dari angka huruf key sampai terakhir huruf dalam alfabet itu namanya tombol tipe writer atau tombol ketik. Yang dinamakan tombol ketik kan tombol yang digunakan untuk kita bisa menyusun sebuah kalimat dalam sebuah file atau data yang bakal kita butuhkan. Nah, di sini juga selain itu kita juga punya tombol ekstra. Tombol ekstra ini terdiri dari insert, home, take up, delete, end, dan tombol page down. Selain itu, di bawah tombol ekstra ini, tepat di bawahnya terdapat tombol navigasi. Tombol navigasi ini tuh berfungsi buat para gamers biasanya ya. Pasti pada tahu deh tombol navigasi ini, tapi selain fungsi itu ini juga bisa sebagai tombol bantuan kalau kita tuh ingin men-scroll ke atas, bawah, atau ke kanan dan ke samping. Terus kemudian yang terakhir, tombol yang paling di ujung dari keyboard ini adalah tombol numerik atau tombol angka. Namanya juga kan tombol numerik, berarti di sini isinya sama dengan number atau angka-angka dari 1 sampai 9. 10 ke 9 sih? Iya, dari 0 sampai 9. Nah, di sini juga selain itu tergantung tipe keyboardnya ya. Ini ada tombol tambahan gitu dalam tipe keyboard ini, ada tombol tambahan print screen, scroll look, sama pause break. Dan selanjutnya ada
perangkat satu lagi yang bakal dijelasin oleh teman saya. Jadi ini tuh namanya mouse. Kalian tahu kan, ini tuh berasal dari bahasa Inggris yaitu tikus. Ya, bentuknya aja kayak tikus ya. Nah, si mouse ini digunakan untuk sebagai penunjuk atau buat membuka apa aja yang akan kita buka, kayak tanda panah. Nah, ini fungsi dari si mouse ini. Jadi si mouse ini ada 3 bagian. Nah, ini ada right sama left dan scroll up, ya kan? Kalian tahu kan ini tuh. Nah, ketika kita mengklik bagian kanan atau right ini akan keluar beberapa fungsi kayak refresh, new, dan sebagainya ya. Nah, abis itu kalau ini bagian yang kiri itu kita kalau mengklik ini atau double klik biasanya itu misalnya kita mau membuka sebuah dokumen. Jadi kita itu akan mengklik 2 kali yang bagian kiri, sedangkan kalau kita mau scroll up atau kita mau ngelihat misalnya sebuah dokumen ada yang berisi 20 lembar. Kita mau ngeliat ke halaman 20 misalnya. Nah, kita gunakan yang bagian ini di scroll up. Jadi kita scroll up ke atas sama ke bawah, guys. Begitu. Fungsi dari sebuah mouse ini. Sebenarnya rangkaian dari sebuah mouse ini sederhana, guys. Di sini kami akan mencoba untuk memaparkan sedikit tentang bagian-bagian yang terdapat dalam CPU. Baiklah, Bung Henry. Ya, Bung Apa Henry. kabar? Baik. Bawa apa nih barang, Bung? Wah, ini kayaknya yang saya bawa ini CPU, Bang. CPU itu apa sih? CPU itu Central Processing Unit. Central Processing Unit. Baik, Bung, bisa dijelaskan bagian-bagian dari CPU itu sendiri? Untuk sebelum penjelasan, CPU sendiri itu adalah tempat untuk memproses dari suatu komputer. Jika CPU tidak ada, komputer tidak akan berjalan. Nah, untuk bagian-bagian dari komputer, saya akan menjelaskan. Sebelumnya saya akan buka bagian-bagian dari komputer sendiri. Di sini saya akan menjelaskan dari awal. Bagian di sini adalah power supply. Power supply adalah bagian untuk daya dari suatu komputer. Jikalau power supply tidak ada atau rusak, komputer tidak akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya dari power supply itu ada motherboard. Motherboard adalah inti dari suatu CPU. Jikalau motherboard tidak ada, CPU tidak akan berjalan dengan baik, sama seperti power supply. CPU sendiri, jikalau ada hard device yang tidak saling membantu, tidak akan berjalan dengan baik. Di sini ada motherboard berupa dengan RAM ukuran 4 GB. Di sini adalah yang namanya RAM. Nah, dari motherboard sendiri ini lalu terhubung dengan namanya input device seperti namanya DVD-R. DVD ini berfungsi sebagai pembaca suatu CD atau DVD jikalau kita ingin membaca dari DVD tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada hard disk. Nah, Bung Lindi, di sini ada yang namanya hard disk. Apakah Bung Lindi tahu pengertian dari hard disk dari CPU ini? Baiklah, Bung Henry, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan mencoba memaparkan hard disk itu sendiri merupakan bagian dari yang namanya storage device. Storage device atau biasa kita kenal dengan perangkat penyimpanan, yaitu merupakan sebuah perangkat di mana fungsinya adalah untuk menyimpan data-data atau file-file yang telah kita buat sebelumnya di PC atau di komputer kita. Nah, pada umumnya storage device atau perangkat penyimpanan ini terbagi menjadi 2, internal dan eksternal. Internal yang berarti di dalam ada RAM dan ada ROM, Bung Henry. Ya, betul. Dan di eksternal ada yang tadi hard disk. Kemudian saya punya USB atau flash disk, dan kemudian di sini Bung, ada sebelumnya saya ingin bertanya, hard disk eksternal ya. itu termasuk eksternal? Ya.
Jadi setelah saya jelaskan tadi, yang internal itu berarti yang terhubung langsung secara proses. Ketika kita membuat proses, itu terhubung langsung seperti RAM dan ROM. Sedangkan yang tidak secara langsung itu eksternal, seperti hard disk, USB atau port USB ini, dan hard disk eksternal. Begitu Bung Henry. Penjelasannya menurut saya sangat baik. Nah, selanjutnya untuk penyimpanan data dari hard disk, Bung Bindi tuh tahu nggak kira-kira berapa aja sih yang penyimpanan hard disk tersebut? Oh, banyak, macam-macam. Penyimpanan dari hard disk itu sendiri ya macam-macam, seperti saya punya ini 1 tera ya. Ya. 1 tera saya beli di 1 tera penyimpanan karena menurut saya ini penting untuk menyimpan film, data-data, hasil perkuliahan saya dan lain sebagainya. Kemudian ada saya di sini memiliki flash disk 2 GB ya. Di sini sangat penting karena mungkin ini terlalu besar untuk ukuran saya bawa ke kampus. Saya lebih mudah dibawa ya. Lebih mudah dibawa di kantong. Misalnya saya ingin meminta file kepada dosen atau kepada teman tentang pelajaran yang saya ketinggalan, saya akan memintanya lewat flash disk. Flash disk ini sangat bermanfaat. Ada yang 2 GB, 4 GB hingga 32, 64, banyak sekali jenisnya, dan merupakan perangkat atau penyimpanan storage secara eksternal. Ya, kami di sini akan menjelaskan tentang sistem operasi dan software. Oke, lanjut dari pembahasan kali ini. Di penjelasan kita yang akan bahas itu dari software, dari mana sistem operasi maupun software dari perangkat lunak sendiri. Ini contohnya. Nah, di software perangkat lunak sendiri adalah di mana suatu rangkaian prosedur maupun suatu dokumentasi yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah yang dikehendakinya. Nah, di sini juga merupakan suatu data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Nah, di situ adalah data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh suatu perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan suatu perintah yang dijalankannya oleh si pengguna. Nah, di sini software ini akan membahas suatu operasi dari sistem operasi maupun aplikasi-aplikasi dari program tersendiri. Nah, di sini ada suatu pembahasan dari software maupun operasi sistem mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Diki Pramana. Ya, terima kasih pada saudara Dedi Permana Nugraha. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem operasi. Jadi sistem operasi itu adalah sistem yang fungsinya untuk memanage komputer itu sendiri, yang nantinya ketika komputer itu menjalankan suatu program atau data, nah si sistem operasi inilah yang memanage atau mengontrol agar operasi-operasi atau software-software aplikasi yang berjalan tidak saling bertubrukan atau tidak saling bertabrakan. Begitupun dengan fungsinya. Fungsi dari sistem jadi fungsi dari sistem operasi komputer itu adalah untuk menggabungkan pengguna komputer hardware dengan komputer software, yang akhirnya nanti akan timbul suatu koordinasi dari aktivitas sistem komputer tersebut. Nah, contoh dari sistem operasi itu ada Windows, Linux, ataupun macOS atau Macintosh. Nah, mungkin di sini akan bisa ditunjukkan contoh dari sistem operasi beserta software dari aplikasi. Ya, jadi di sini saya akan menunjukkan contoh dari sistem operasi dan nanti akan diteruskan oleh saudara saya Dendi Permana Nugraha tentang software aplikasi. Ya, jadi bisa dilihat kan di sini ini adalah tampilan utama dari
sebuah laptop. Pilihan laptop ini menggunakan sistem operasi Windows, dan kita bisa pun mengecek dari sistem operasi ini dengan cara kita ke menu Start ya, kita klik kiri, kemudian kita pilih ikon komputer, dari situ kita klik kanan. Nah, setelah itu kita klik ikon Properties. Nah, di sini sudah terlihat jelas kan bahwa sistem operasi yang digunakan oleh laptop ini adalah Windows 7 Ultimate. Nah, setelah itu akan ada contoh dari software aplikasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Dendi Permana Nugraha. Oke, selanjutnya pembahasan dari kali ini yang saya akan jelaskan tentang aplikasi dari program laptop ini. Di sini saya akan menjelaskan dari suatu program komputer yang siap digunakan atau disebut yaitu program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi situs bidang industri, ataupun aplikasi untuk meningkatkan suatu prioritas organisasi atau perusahaan yang membutuhkan secara aplikasi berupa mobilitas per orang. Nah, di sini secara garis besarnya dari aplikasi komputer ini berdasarkan kegunaan atau contohnya sebagai berikut. Nah, di sini bisa saja penjelasan mungkin dari aplikasi perkantoran dan Office. Nah, di sini saya akan bertanya kepada rekan saya tentang aplikasi perkantoran Office ini. Bagaimana? Ya, di sini saya akan menunjukkan salah satu contoh aplikasi perkantoran atau Office, yang di sini merupakan salah satu aplikasi software pengolah data yang fungsinya memudahkan tugas manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, salah satu contohnya adalah Microsoft Word. Nah, ini adalah salah satu contoh dari aplikasi pengolah data ataupun aplikasi perkantoran, software perkantoran. Nah, di sini banyak fungsi-fungsinya ya. Ada home, insert, backlight, reference, mailings, dan lain-lain, yang fungsinya juga membantu kita dalam mengerjakan aplikasi tersebut. Kemudian ada lagi aplikasi grafis. Aplikasi grafis itu adalah aplikasi untuk menggambar ataupun melukis ataupun untuk misalkan dari editing ya. video. Nah, itu biasanya itu digunakan untuk aplikasi dari grafis sendiri. Mungkin bisa dicontohkan Saudara Dendi. Oke, selanjutnya penjelasan dari tentang aplikasi multimedia, di mana aplikasi multimedia ini adalah suatu fungsi atau penggunaan dari aplikasi yang dimana bisa teman-teman ketahui. Itu contohnya adalah Winamp, video media player, dan sebagainya, misalkan untuk pemutar lainnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya untuk aplikasi multimedia ini seperti apa? Ya, jadi aplikasi multimedia itu fungsinya untuk kayak kita mau dengar lagu ataupun kita mau mutar video, film, dan lain-lain yang pada basisnya adalah multimedia, multiplayer lah. Nah, di sini kita akan buka salah satu contohnya adalah Windows Media Player. Nih, ini bisa untuk mendengar lagu ataupun menonton video seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan kembali oleh Saudara Dendi. Nah, di sini ada namanya yang terakhir itu aplikasi internet maupun aplikasi game. Nah, aplikasi internet ini adalah aplikasi untuk mengakses di mana beragam layanan internet maupun di antara Internet Explorer, Mozilla Firefox maupun Google Browsing ataupun seperti Gmail maupun email ataupun Yahoo. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk rekan saya untuk cara seperti apa untuk aplikasinya. Ya, jadi di sini aplikasi internet itu adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk membantu kita ketika kita misalnya contohnya mengirim email ataupun lain-lainnya. Nah, di sini kita akan membuka salah satu contoh ya aplikasi internet yaitu Google Chrome. Di sini juga Google Chrome ini
bisa membantu kita ketika kita ingin browsing, mencari suatu informasi, berita dan lain-lain. Ini adalah contohnya Google Chrome. Nanti di sini kita tinggal ketik apapun yang kita inginkan ketika kita ingin menjelajah internet. Computer language merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program komputer. Disebut bahasa karena computer language memiliki kosakata dan tata bahasa yang harus ditaati oleh pemakainya. Bahasa mesin merupakan bahasa pemrograman pada mesin yang hanya mengenal dua keadaan yang berlawanan, yaitu keadaan 0 dan 1 atau benar dan salah. Nah, jadi bahasa komputer itu bahasa mesin. Lalu, yang mendekati bahasa mesin ada low level language atau bahasa tingkat rendah atau bahasa assembly. Selanjutnya ada high level language. Ini berfungsi untuk menjembatani antara bahasa mesin agar mudah dipahami oleh bahasa manusia. Contohnya seperti C, C++, Java, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya brainware. Brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer, karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan, maka tidak akan dapat digunakan. Nah, dari brainware sendiri, itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, operator. Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada, atau istilahnya, dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja. Lalu tingkatan selanjutnya adalah programmer. Programmer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak bahasa pemrograman seperti bahasa C, Pascal, Java, dan lain-lain. Programmer juga bisa dikatakan sebagai pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang akan dirancang. Lalu tingkat selanjutnya, administrator merupakan seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Nah, lalu tingkat yang paling atas ada sistem analis. Sistem analis adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Sistem analis juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Baik, ini apa yang ingin dijelaskan lebih lagi? Ya mungkin cukup sekian ya dari kami, saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekian penjelasan dari kami tentang materi aplikasi, software aplikasi, dan baik itu dari aplikasi program dan sistem operasi pada komputer tersebut itu sendiri, dengan mengambil contoh laptop ini. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. dan jika ada salah-salah kata mohon dipahami dan mohon dimengerti karena kita juga masih belajar. Saya Diki Pramana dan rekan saya Dedi Permana Nugraha minta maaf atas kesalahan maupun ucapan dari kita. Itulah saya bisa yang kita sampaikan untuk materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, eta. Pembahasan perkembangan komputer. Enggak. Segala hal. Anjir, udah bagus deh banget. Dia penyimpanan. Atau pas. Udah. Itu ada namanya Cut CPU ulang. Dari kata CPU aja. dan nih komputer salah dua monitor lah. Nah, ulang dari Dora. Salah tuh. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan tadi ngomongnya wabillahi taufiq.
kami di sini Sedih, nggak dimasukin lagi, udah lama nggak dimasukin. biasa. Oke, tadi udah dijelasin belum secara keseluruhan? Belum. Thank you. Baseball atau misalkan pens. Oh gitu ya. Lirik-lirik gitu. Gue kira si Dedi bakal nunjukin kan. Oh ya. Oh ya, ayo melodong lo ya. Dik, apa lagi? Ulang nih. Batu. Batu. Aduh. Ulang. Kapan kau saya anjing? Lagi sok ayo. Habis eksternal, CPU, udah ngomong. Clap. Hello guys. Jajan. Hello guys. Ngapain aja lebih lagi sih? Yang tadi kosong.